Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi bersama aku Fauzi Pahlevi. Dan kali ini aku berada di Masjid At-Taqwa Kutacani. Sekarang kita akan jalan-jalan di sekitar Masjid At-Taqwa Kutacani. Di sini teman-teman ada gerbang utamanya di sebelah sini. Ini gerbang utamanya. Dan ini ada dua gerbang utamanya, ada di pojok sana sama di sini. Di sini bisa masuk kursi roda dan juga di sini pakai anak tangga, dan itu ada satpamnya atau pengamanannya. Dan sini pintu masuknya teman-teman. Dan seperti inilah teman-teman suasana di Masjid At-Taqwa Kutacani di masa pandemi. Ini aku ngajak kamu untuk berkeliling-keliling di masjid ini. Nanti kita akan masuk juga ke masjidnya. Dan ini salah satu spot yang paling disukai karena di sini ada air mancurnya. Air mancur ini teman-teman isinya nggak ada apa-apa, nggak ada ikan ya. Tapi di sini biasanya air mancur ini dihidupkan ketika sehabis sholat asar. Ya, karena masa pandemi teman-teman, jadi di sekitar masjid ini terasa sepi sekali, tidak rame ya teman-teman. Air mancurnya keluar airnya di tengah. Di sini agak basah karena timbasan airnya. Ini airnya keluar teman-teman dari sini. Nanti ini ada beberapa tempat keluar airnya itu nggak bisa keluar gara-gara mungkin rusak ya. Dan ini bagus sekali, menjadi ikonik juga sih buat orang-orang Kutacani, karena nggak banyak ada seperti ini di Kutacani. Kita menuju ke parkirannya. Untuk di parkirannya cukup luas. Ini biasanya sore-sore seperti ini udah penuh nih orang rame. Tapi karena COVID itu jadi nggak begitu ramai. Tapi tetap ada aja teman-teman kita yang datang ke sini. Kelihatannya mulai ramai juga tuh. Di sini ada bunga. Di sini ada bunga juga, dan situ parkirannya teman-teman. Terus kita jalan ke parkiran depannya. Seperti aku bilang tadi, ada dua tempat gerbang utamanya, di ujung sebelah sana sama di ujung sebelah situ. Tapi karena aku masuk dari sana, ya nggak masalah juga, bisa masuk dari mana aja. Tapi sebenarnya gerbang utama dari masjid ini yang paling besar itu di sebelah sini. Nanti kita akan lewati. Nah, ini ada seperti font atau tulisan, dan juga terbuat dari semen atau besi, aku nggak tahu, tapi kayak seperti aluminium. Menuliskan nama masjid ini. Teman-teman, dari plastik juga ya, seperti penghiasnya. Di siang juga nampak ya. Di sini ada taman bunganya juga, tapi bunganya lagi kecup. Nah, sore hari ya. Kalau biasanya bunga seperti ini mekarnya di pagi hari, guys. Di sini tempat parkir, dan di sana ada lapangan Ahmad Yani. Dan lapangan ini biasanya ramai sekali, di depan ini orang jualan. Tapi sekarang karena COVID nggak rame, karena dilarang juga sih. Seperti aku bilang tadi, ini adalah gerbang utama. Dan di situ ada mama juga. Halo, Mak. Halo, Bang. Halo, ini. Dan mama ngajak ke tempat air mancur. Ayo. Mau tempat air mancur belum ya? Oh. Udah selfie.
Saya di sana. Memang kita mau interogasi. Jadi mama sama abang pengen deketi air mancurnya. Nah itu orang pada rame juga ya. Biasa di sore hari aktivitasnya makin rame. Kalau masjid ini biar terlihat cantik ketika malam hari karena lampu-lampu di sekeliling masjid ini bakalan hidup seakan-akan masjid ini memiliki seluruh tampilan lampu. Teman-teman, for your informasi, ini adalah masjid kebanggaan orang Kota Came dan salah satu masjid terbesar juga untuk di daerah Aceh. Seperti apa sih tempat wudhu masjid ini? Yuk kita lihat. Tuh lihat ada orang lagi foto-foto juga. Kita menuju ke tempat wudhunya dan ini tempat wudhu pria. Di sana untuk perempuan. Tempat wudhunya seperti apa? Ayo kita masuk. Ini tempat sandal berhentikan di sini. Dan tempat wudhunya seperti ini. Ini lampu dimatikan ya. Dan itu kamar mandi ya. Udah, kita nggak usah lama-lama di sini. Dan di sini salah satu tempat masuk ke dalam masjid ini. Kita akan masuk ke dalam masjidnya. Sandal cuman bisa sampai di sini. Jadi teman-teman, karena ada acara di masjid ini, kita nggak boleh ngomong-ngomong dengan keras ya. Cuman aku bakal ajak kamu untuk masuk ke dalam masjid. Dan masjidnya itu seperti ini teman-teman, di atasnya banyak ornamen lampu dan masjid ini bergaya Turki. Dan ini ada tulis-tulisan di masa pemerintahan siapa dibangun. Di sini juga ada tampilan ustadznya lagi ceramah, ada TV-nya. Kemudian di sini juga ada seperti simbolis lah. Baca sendiri aja ya, nggak usah aku bacain. Nah, sekarang kita menuju ke dalam masjid. Dan seperti inilah teman-teman suasana di dalam masjid ini. Karena ada orang lagi ada wirid yasinan untuk ibu-ibu, jadi ada di sana orang wirid yasinan. Karena tempat sholat perempuan itu tertutup dan itu khusus untuk perempuan saja. Ini lagi ada orang ibadah juga ya. Jadi enak. Nah teman-teman, di masjid ini setiap tiang-tiang ini memiliki Al-Quran di sini. Ini ada Al-Quran ya teman-teman. Di sini ada Al-Quran. Di situ aja ada gerbang keluar juga. Coba kita menuju ke tiang lainnya. Di sini kosong karena dipakai. Di sini yang harusnya ada. Kayaknya ada Al-Quran isinya, kitab-kitab suci Al-Quran. Jadi ada banyak. Ketika kita datang ke sini, nggak enak rasanya kalau kita nggak baca kitab suci Al-Quran. Karena setiap tiang masjid ini sudah disediakan kitab suci Al-Quran. Nah, masjid ini sebenarnya mengambil inspirasi dari gaya Turki. Dan di sini tempat ibadahnya. Di sana mimbar masjidnya teman-teman. Aku agak segan juga untuk ke situ kan. Nanti dikirain entah ngapain. Seperti inilah suasana di dalam masjid ini. Dan kita keluar lagi untuk melihat di sana apa yang ada. Itu ibu-ibu yang sedang mengikuti pengajian dan ada yang lagi ceramah. Dan ini adalah tampilan gerbangnya yang sebelah kanan teman-teman ya. Ini ada 3 gerbang. Ini kelihatannya ada alat pengganti bola lampunya ya, biar bisa naik ke atas. Dan seperti inilah teman-teman bagian samping masjid ini. Aku rasa ini aula dari masjidnya, tempat rumah
penjaga masjidnya. Kalau di malam hari ini teman-teman, ini bercahaya semua, seperti seakan-akan ini masjid ini terbuat dari lampu, padahal enggak ya, cuma hanya pembiasan cahaya kalau di malam hari. Oke, kita masuk lagi. Kita akan keluar dulu dari masjid ini. Nanti ada yang melihati, agak segan juga ya kalau ngomong-ngomong sendiri. Oke, kita akan keluar dulu dari masjid. Itu anak-anak lagi ngumpul. Jadi seperti inilah teman-teman suasana dari Masjid At-Taqwa ini, yang membuat orang banyak tertarik untuk beribadah di sini karena kemegahan masjid ini yang mengambil nuansa Turki. Entah kenapa sih teman-teman, kalau datang ke masjid ini rasanya nyaman, tenang, kemudian lebih lega aja sih kalau berada di masjid ini. Lebih senang gitu, lebih nyaman lah. Meskipun bisa dibilang ya kita datang ke sini cuma ibadah, cuma sholat, tapi bawaannya tenang aja. Mungkin karena kita melihat kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala itu dengan dibangunnya masjid seperti ini. Mungkin kalau kamu yang suka sama konten ini, boleh klik like juga, share juga, subscribe juga channel YouTube ya. Terima kasih yang sudah menonton channel YouTube ini. Semoga video ini bisa mengingatkan kita bahwa kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala itu ada, dan tentunya dengan dibangunnya rumah Allah yang besar seperti ini menjadi kebanggaan sendiri untuk kita umat Islam. Terima kasih yang sudah menonton video YouTube ini. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.